Saya merasakan dengan Mas Angga itu ada suara tertawa. Iya Mas Angga, saya merasakan kekuatannya di depan sana. Astagfirullahaladzim. Kuntilanak apa itu Mas Angga? Orang masa kuntilanak seperti itu? Orang ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Manaslos. Kali ini saya bersama Mas Angga, dan ini saya mau melanjutkan pencarian sebuah perguruan ya, kalau nggak salah sekte Anggrek Merah. Kan dulu ya, bukan dulu sih, belum kemarin saya bersama Mas Sepi sebenarnya, sama Mas siapa itu kameramen yang satu lagi. Oh iya itu. Mas, ya itulah Mas Har kalau nggak salah. Jadi tadinya mau sama Mas Sepi, cuman Mas Sepi ada urusan, jadi akhirnya saya sendiri untuk mencari perguruan Anggrek Merah tersebut. Karena Anggrek Merah tersebut intinya ajarnya itu sesat ya, jadi ilmu hitam yang mereka gunakan, bahkan jadi seperti perguruan ninja seperti itu. Jadi kemarin kita, jadi setiap pintu yang mau masuk ke perguruan tersebut dijaga oleh anak muridnya, dan kita bisa melumpuhkan satu anak muridnya. Itu dibikin linglung sama Mas Sepi kalau itu. Dan sekarang dia sudah intinya ngantar saya ke tempatnya, ke perguruannya itu, tapi dia tidak mau nyampe ke perguruannya itu. Katanya sih perguruannya ada di sana. Jawab. Ya lumayan, jadi terpaksa saya sendiri ya, saya nggak mau maksa orang yang nggak mau ya, karena dia mungkin sekarang sudah sadar. Jadi saya berangkat sendiri, dan bersama akhirnya saya mengajak Mas Angga kan sekarang. Iya. Iya tapi kan Om. Justru Mas Angga sangat berbahaya sekali Mas Angga. Anak muridnya aja kesaktiannya luar biasa, apalagi mungkin pemimpinnya. Jadi orang yang mau masuk ke perguruan tersebut itu, dia itu harus selama 30 tahun itu nggak boleh keluar dari perguruan tersebut. Jadi setelah 30 tahun baru bisa keluar. Dan kalau umurnya masuk, dia umurnya udah 40 tahun, coba Mas Angga bayangkan ya. Iya. Dia masuk umur udah 40 tahun, dia nggak boleh keluar dari perguruan itu sebelum 30 tahun. Berarti kalau keluar sudah kayak kakek dong. Iya. Udah umur 70 tahun. Tapi memang katanya kekuatannya luar biasa kalau sudah keluar dari perguruan tersebut. Temennya itu. Jadi kalau sebelum 30 tahun udah meninggal gimana Om? Ya mungkin meninggal itu ya mungkin dikuburkan di perguruan itu. Nggak bakalan bisa kembali lagi. Nggak bakalan ada yang intinya yang mengantarkan ke keluarganya. Ketat berarti ya Om? Ketat sekali. Jadi saya akan coba mendatangi perguruan tersebut, mudah-mudahan bisa bertemu dengan pemimpinnya ya. Berarti kan pemimpinnya luar biasa Mas Angga. Iya Om. Bahkan dia bisa menghilang Mas Angga. Wow. Dengan bola-bola seperti ninja persis seperti itu Mas Angga. Nah, katanya dia itu bisa berjalan di atas seutas tambang ya. Tali Om. Betul, seutas tali. Di atas, misalnya tali sini taruh diikat, terus diikat di sana, dia bisa berjalan di atasnya. Cuman tali kan cuma segini misalnya Mas Angga. Iya. Tapi dia bisa berjalan di atasnya. Saya udah jatuh. Jadi kenapa saya bilang itu sesat? Karena di situ itu mungkin satu tidak boleh, intinya mungkin puasa, sholat tidak boleh Mas Angga. Jadi harus fokus ke ilmu yang dia pelajari. Mudah-mudahan pemimpin itu belum mau tahu kedatangan kita Mas Angga. Udah Om. Kita datangnya diam-diam sih ya. Ya tapi
saya sanksi juga karena katanya kesaktiannya luar biasa. Dia bisa melihat dari jarak yang sangat jauh, bisa merasakan kalau ada orang yang masuk ke perguruannya. Dan dia udah mengetahui kita mau ke sana. Oh. Belum tahu juga, ya belum tahu juga Mas Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suara air Mas Angga. Iya, katanya menyeberangi sungai. Kita harus ke sananya. Astagfirullah. Assalamualaikum. Jadi jalan yang menuju ke situ itu ada 4 penjuru yang dijaga sama anak buahnya tersebut. Dan kita bisa masuk kemarin karena kita bisa mengalahkan anak buahnya Mas Angga. Jadi kita bisa masuk. Mungkin kalau ke sana lagi kita berputar, kita akan bertemu lagi dengan anak buahnya yang lain yang menjaga setiap jalan masuk ke perguruan tersebut. Bahkan kemarin dia bersenjatakan sebuah golok Mas Angga. Alhamdulillah bisa kita lumpuhkan. Dan sekarang goloknya juga ada di saya, teman saya nggak bawa. Jadi Mas Angga, coba kita mulai jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ini banyak sekali pepohonan bambu di sini. Bahkan di sini katanya ada guanya juga Mas Angga. Gua yang sangat dalam. Ini bambu wulung ya pemirsa, bambu hitam. Alhamdulillah, bismillah. Allah SWT. Astagfirullahaladzim. Sepertinya kita sudah ketahuan Mas Angga. Saya merasakan ada kekuatan yang sangat besar menghadang kita. Asalnya dari arah sana Mas Angga. Sepertinya kita udah ketahuan Mas Angga. Saya merasakan dengan Mas Angga. Itu ada suara tertawa. Iya Mas Angga. Saya merasakan kekuatannya di depan sana. Astagfirullahaladzim. Kuntilanak apa itu Mas Angga? Orang masa kuntilanak seperti itu? Orang ini. Astagfirullahaladzim. Akhirnya datang juga tahu. Kamu siapa? Hah? Kamu nanya? Apakah kamu anak murid dari perguruan Anggrek Merah ini? Hah? Terus saya guru dari anak murid saya. Oh, kamu gurunya ternyata. Guruan Anggrek Merah. Astagfirullahaladzim. Saya di sini mau mati. Justru kedatangan kami ke sini untuk membubarkan perguruan kamu karena mengandung aliran sesat. Berani-beraninya membubarin, ha? Ya, memang itu harus dibubarkan. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Katanya yang berguru di sini tidak boleh melakukan sholat ataupun berpuasa. Harus tetap konsisten dengan ilmunya, belajar ilmu di sini. Dan selama 30 tahun mereka tidak boleh keluar dari perguruan ini. Memang. Karena kalau mereka tidak mau masuk perguruan ini, harus mengikuti aturan saya buat. Tapi kenapa mereka tidak boleh sholat, tidak boleh puasa? Hah? Di sini tidak ada sholat, tidak ada puasa. Astagfirullahaladzim. Jadi yang ada cuma mencari belajar ilmu seperti itu. Ya. Astagfirullahaladzim. Apalagi itu ilmunya ilmu hitam. Pasti ilmu santet juga dia
mengininya, Mas Angga. Betul. Hah? Dan kamu yang kemarin habisin anak buah saya. Saya tidak menghabisin dia. Dia masih hidup. Cuman saya menghilangkan semua ilmunya. Kenapa kamu hilangkan ilmunya? Ya agar dia bisa mengantar saya ke tempat ini. Ke perguruan kamu. Untuk bertemu dengan kamu. Ternyata kamu sudah tahu duluan bahwa saya akan datang ke sini. Siapa nama kamu? Hah? Kamu tidak perlu tahu nama saya. Ya harus tahu. Ntar kalau kamu mati, jadi kenapa Mas Angga? Tadi ada apa di atas ini? Jadi kalau kamu mati, ketahuan namanya siapa? Siapa nama kamu? Hah? Nama saya Ki Jambrong. Ki Jambrong. Ini saya cara ke kamu, memperingatkan kamu sekali lagi. Hentikan. Kamu boleh intinya mempunyai perguruan di sini, tapi dengan satu syarat. Biarkan yang datang ke situ sholat, sembahyang, ataupun berpuasa. Jangan kamu larang. Astagfirullahaladzim. Kita so nasihatin saya. Dan gunakan ilmu itu untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Astagfirullahaladzim. Hajar kamu ya. Kamu nggak bisa diajak bicara baik-baik. Hei, Mbak Jambrong. Umur kamu sudah tua. Sebentar lagi akan dipanggil Yang Maha Kuasa. Sadarlah, insaflah. Siapapun berani masuk perguruan anggrek merah tanpa seizin, apalagi mengancam seperti kalian ini, harus mati kalian. Kami tidak mengancam. Kami hanya memberitahu. Hentikan. Kamu boleh melakukan di sini, intinya mengajar murid-murid kamu dengan satu syarat. Biarkan mereka sholat, biarkan mereka berpuasa. Jangan kamu larang. Dan gunakan ilmu itu untuk kebaikan manusia, untuk membantu orang yang membutuhkan. Itu semua udah peraturan di sini. Peraturan itu harus dilanggar. Ada peraturan berarti ada pelanggaran. Kalau di sini ada yang berani melanggar peraturan itu, Kan kamu gurunya, kamu yang membuat peraturan. Iya kan? Lebih baik hentikan. Kalau kamu masih tetap nggak mau, terpaksa saya membubarkannya. lebih baik pergi aja pergi. Ya. Sebelum saya berbuat yang macam-macam kalian. Astagfirullah. Sudah saya bilang dari tadi. Saya ingin mengingatkan kamu. Terakhir ini saya beri kesempatan kepada kalian. Harus mau ngapain kamu? Hah? Kamu mau nantangin saya? Hah? Bukan nantangin. Apa ini? Kamu rasakan. Kamu rasakan. Keras banget ini. Hah? Kenapa jadi panas seperti ini nih? Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan ambil golok itu. Hah? Anak buah kamu. Goloknya sudah ada di saya. Ini lambang perguruan kamu kan? Memang itu lambang perguruan saya. Semua anak buah kamu kasih senjata seperti ini. Dan yang satu sudah saya ambil. Dan ini sekarang punya kamu. Punya pemimpinnya. Astagfirullahaladzim.
Memang saya akuin kekuatan kamu luar biasa. Tapi semua ilmu, semua kesaktian setinggi apapun, pasti masih ada yang lebih tinggi lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu Allah? Kenapa bisa dibuka? Hah? Kenapa nggak bisa? Kenapa tadi yang masih nggak bisa? Kamu apakan golok itu? Kamu nggak usah tahu. Kamu tetap nggak mau merubah peraturan itu. Tidak bisa. Terpaksa. Kamu berhadapan dengan saya. Bahkan golok kamu sudah berada di depan saya sekarang. Kamu bisa apa lagi sekarang? Kamu rasakan itu. Bismillah. Wah. Mereka. Astagfirullah. Bangun. Ayo bangun. Sangat luar biasa ternyata. Karena kamu masih tetap aja ngeyel. Terpaksa. Seluruh kekuatan kamu akan saya buang. Pemimpinnya sudah kalah. Pasukannya apa lagi? Masih mereka semua ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mana anak muridnya, anak buahnya? Biar Mas Angga, biar yang ngurusin anak buahnya. Pasti sebentar lagi anak buahnya datang ke sini. Kalau kita udah pergi, kalau sekarang kita masih ada di sini, mereka nggak bakalan berani. Ingat, saya tahu kamu tidak insan. Ingat perkataan saya. Kalau saya datang lagi ke tempat ini, kamu masih melarang orang untuk melakukan sholat di sini ataupun berpuasa, saya akan datang lagi. Bahkan lebih dari itu, kamu akan tewas di tempat ini. Dengarkan itu. Sekarang, kamu saya kasih kesempatan untuk berbuat baik. Mas Angga, kita tinggalin aja Mas Angga. Ayo, tinggalin aja dia. Kita bawa goloknya. Iya. Oke pemirsa, mungkin sampai di sini dulu. Dan kalau dia masih tetap aja, intinya kalau ibunya sudah saya ambil semua, tapi takutnya ada yang lain Mas Angga. Iya. Apa adik seperguruannya, apa kakak seperguruan yang meneruskan. Dan suatu saat kita datang lagi ke sini, kita periksa apakah sudah berubah atau enggak. Saya Om Janim, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan aja Mas Angga.